Jadi Nabi Musa alaihissalam itu pernah mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi arini anzuru ilaik. Tuhan, perlihatkan dirimu kepada saya. Saya ingin melihatmu. Ini yang ingin dilihat, Pak. Fisik, jisim. Jadi umatnya Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Yahudi itu sifatnya materialistik. Materialistik itu percaya kepada yang bersifat materi. Tuhan pun ingin dilihat seperti melihat materi. Itulah sebabnya ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah bermunajat di Bukit Tursina, dan tidak tahan ini umatnya. Dia paksa Nabi Harun alaihissalam, buatkan kami Tuhan. Kami ingin melihat bagaimana itu bentuknya Tuhan. Nabi Harun kan tidak mungkin memenuhi permintaan itu. Maka ada salah seorang umatnya Nabi Musa namanya Samiri, yang kemudian membuatkan itu patung anak lembu yang terbuat dari emas besar. Oh, ini Tuhan ini. Mereka kemudian menyembah itu anak lembu, Pak. Patung anak lembu. Kenapa? Karena materialistik, ingin melihat. Jadi Nabi Musa mengajukan itu mewakili ini kaumnya. Perlihatkan kepada saya ya Allah. Dia ingin melihat zatnya Tuhan. Rabbi arini anzur ilaika. Apa jawaban Allah SWT? Lan tarani. Engkau tidak akan pernah melihat saya. Melihat zat, Pak ya. Tapi begini saja. Allah lanjutkan. Lihatlah ke gunung itu. Lihat. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Apabila gunung itu tetap stabil, maka engkau akan melihat saya. Ketika Allah tajalli ke gunung tersebut, hancur gunung itu. Nabi Musa tersungkur jatuh, kemudian beliau pingsan. Jadi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti mereka melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya, zat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita lihat dengan mata kepala ini. Ya. Kalau zat, Pak ya. Karena zat Allah Subhanahu wa taala itu di luar dari jangkauan kita. Zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat, dia tidak menempati tempat. Jadi mata kita ini tidak sanggup untuk melihat zat Allah. Bukan karena Allah yang tidak terlihat, tapi manusia yang tidak mempunyai kemampuan. Manusia yang tidak mempunyai kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu. Apabila Allah memberi kemampuan kepada manusia, maka dia bisa melihat. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dimi'rajkan, Pak. Dimi'rajkan. Meskipun dua pendapat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya apa Rasulullah sallallahu melihat Tuhan pada saat Mi'raj, beliau mengatakan nur an-nara, cahaya yang Nabi lihat. Bagaimana mungkin Nabi melihat Tuhan? Tapi kalau menurut Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwa Rasulullah SAW melihat Tuhan. Tapi bahasanya seperti ini, Pak. Bukan berarti Tuhan itu akan dilihat zatnya seperti kita melihat benda-benda ini. Ada pertanyaan menarik. Muridnya Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah bertanya kepada beliau, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu? Apa jawaban beliau? Kaifa a'budu ma la arah? Bagaimana mungkin saya akan menyembah yang saya tidak lihat? Nah, itu kata Imam Ali itu kan. Terus beliau ditanya lagi, wa kaifa tara rabbak? Lalu bagaimana caranya engkau melihat Tuhanmu? Beliau menjawab, la tarahul uyun bi musyahadatil a'yan. Tuhan itu tidak dilihat oleh mata kepala seperti kita melihat benda-benda yang konkret. Walakin tarahul qulub bihaqaiqil iman. Tapi Allah itu dilihat dengan mata hati melalui hakikat-hakikat keimanan. Kita itu punya dua mata. Mata kepala, bahasa Arabnya basar. Ini namanya basar, mata kepala. Mata kita yang kedua itu mata hati. Bahasa Arabnya apa? Basira. Jadi ini basar, Pak, namanya ini basar. Tidak sanggup melihat Tuhan. Di Al-Quran disebut la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar. Mata kepala kalian tidak bisa menjangkau Tuhan.
Wa huwa yudrikul absar. Allah lah yang menjangkau semua mata kalian. Wa huwal latiful habir. Allah itu maha lembut, maha halus, ya, dan maha mengetahui secara detail. Tapi yang bisa menjangkau Allah SWT adalah basirah kita, mata hati kita. Itu yang mesti dipertajam mata hati. Nanti ada bahasanya disebut gimana mempertajam mata hati itu. Barangkali ini. Wallahu a'lam bishawab.